Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bermanfaat. Matematika itu asik, kuncinya tekun. Kali ini kita akan belajar pangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Kita perhatikan ya, kalau ada A pangkat setengah, ini pangkatnya pecahan, A pangkat setengah kali A pangkat setengah. Dengan menggunakan rumus yang sudah pernah kita pelajari, yaitu bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya ditambah, berarti sama dengan A pangkat setengah tambah setengah, sama dengan A pangkat setengah tambah setengah adalah 1, sehingga A pangkat 1 sama dengan A. Terus akar kuadrat dari A kali akar kuadrat dari A. Ingat, kalau tanda akar tuh nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 2 atau kuadrat. A kuadrat A. Akar kuadrat dari A kali akar kuadrat dari A itu sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat. Dengan menggunakan pelajaran sebelumnya, kalau ini sama pangkatnya, pangkat di atas tanda akar sama dengan pangkat dari bilangannya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti akar kuadrat dari A pangkat 2 adalah A. Terus bagian yang kedua, X pangkat sepertiga kali X pangkat sepertiga kali X pangkat sepertiga. Basisnya semuanya X, maka hasilnya sama dengan X pangkatnya dijumlah, yaitu sepertiga ditambah sepertiga ditambah sepertiga, sama dengan X pangkat, ini hasilnya 3/3. Penjumlahan karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan, berarti sama dengan X pangkat 3/3 adalah 1, X pangkat 1 sama dengan X. Berikutnya, kalau ini dalam bentuk pangkat pecahan, ini dalam bentuk akar. Akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 dari X, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari X kali X kali X adalah X pangkat 3. Nah, ini dengan ini sama, berarti hasilnya X. Nah, kita perhatikan dari contoh yang pertama dengan contoh yang kedua bisa kita peroleh. Perhatikan baik-baik ya. Ini A pangkat setengah kali A pangkat setengah, hasilnya A. Ini akar A kali akar A, hasilnya A. Ini dengan ini sama persis, ini dengan ini sama persis. Kalau begitu, nilai dari ini adalah sama. Berarti ini diperoleh yang pertama adalah A pangkat setengah sama dengan akar kuadrat dari A. Terus yang kedua, X pangkat sepertiga kali X pangkat sepertiga kali X pangkat sepertiga, hasilnya X. Kemudian akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat dari 3 dari X adalah X juga. Hasilnya sama, ini sama. Kalau begitu, nilai dari X pangkat 3 dan akar pangkat 3 dari X adalah sama. Kita tulis X pangkat sepertiga nilainya sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, berarti kalau A pangkat setengah sama dengan akar kuadrat dari A, X pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, misalnya ada Y pangkat 1/4, berarti sama dengan, nah ini kan setengah, sepertiga, 1/4. Akar pangkat 2, akar pangkat 3, berarti ini akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari variabelnya adalah Y. Nah, kita bisa buat contoh sebanyak-banyaknya. Nah, cukup ini saja. Kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa kalau ada A pangkat 1/n, nah
A pangkat 1 per N, berarti ini 1 per 2, ini 1 per 3, ini 1 per 4. Berarti kalau ada A pangkat 1 per N sama dengan akar kuadrat dari, nah ini kalau 1/2 ini akar pangkat 2. 1/3 berarti ini akar pangkat 3. 1/4 berarti ini akar pangkat 4. Kalau 1/n berarti akar pangkat N dari A. Nah, ini rumus yang pertama. Nah, kita tahu bahwa kalau ini dijadikan A-nya bentuk pangkat, ya. Berarti A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, A itu adalah A pangkat 1. Ya, berarti ini kalau 1 per N berarti N-nya menjadi akar pangkat di atas tanda pangkat, kemudian satunya adalah pangkat dari bilangannya. Berarti kalau misalnya satunya kita ganti dengan M, berarti A pangkat M per N jadinya bagaimana? Jadi sama dengan akar pangkat N-nya tetap N ya, berarti akar pangkat N dari, kalau ini pembilangnya 1 maka A-nya pangkat 1. Lah kalau pembilangnya M berarti A pangkat M. Ini menjadi rumus yang kedua. Saya ulang, A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Sedangkan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Semoga jelas. Kita lanjut ke contohnya ya, yaitu mengubah dari bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar. Tadi kita punya rumus A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Berarti kalau 9 pangkat setengah berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Hanya mengubah bentuk, tidak menghitung ya. Nah, berarti akar pangkat 2 itu biasanya nggak perlu ditulis, berarti sama dengan akar 9. Terus 10 pangkat 2 per 3 berarti akar pangkat, penyebutnya jadi di sini ya, akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Hanya seperti ini. Kemudian 32 pangkat 2 per 5 berarti sama dengan akar pangkat berapa? 5 ya. Dari 32 pangkat 2. Yang ke nomor D yaitu 64 pangkat 1 per 4 berarti akar pangkat 4 dari 64 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ini terus sekarang mengubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan, jadi sebaliknya. Nah, akar kuadrat dari 12 berarti sama dengan, ini berarti kan akar pangkat 2, berarti pakai rumus akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N ya. Berarti sama dengan 12 pangkat 1 per 2. Terus ini akar pangkat 3 dari 64 berarti sama dengan 64 pangkat 1 per 3. Saya tulis rumusnya biar nggak lupa ya. Akar pangkat N dari A sama dengan bagaimana tadi? A pangkat 1 per N. Kalau akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ini tadi rumus yang sudah. Kemudian yang nomor C, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5 berarti sama dengan 2 pangkat, ayo berapa? 5 per 4. Terus ini akar pangkat 3 dari 8 per 27 dalam kurung pangkat 2, hanya mengubah bentuk, tidak menghitung. Berarti sama dengan 8 per 27
pangkat berapa? 2/3. Demikian, semoga jelas ya. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu menghitung. Nah, ini 32 pangkat 3/5. Kalau ada bentuk seperti ini, maka bilangan bulat 32 kita nyatakan dalam bentuk bilangan kuadrat. Dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana basisnya sesederhana mungkin. Misalnya 32 itu bisa dijadikan 2/5. Pangkat 3/5 berarti pangkatnya dikalikan. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. Berarti 2/5 dari 32. Pangkat 3/5 itu sama dengan pangkatnya dikalikan, berarti 3/5. Sama dengan 2. Nah, ini 5-nya boleh dicoret, tinggal 2/3. 2/3 hasilnya 8. Berikutnya B, 6 pangkat 2/3 kali 6 pangkat 4/3. Bilangan berpangkat, cuman pangkatnya pecahan, basisnya sama, maka dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Berarti sama dengan 6 pangkat 2/3 ditambah 4/3. Sama dengan 6 pangkat, ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlah. Berarti 2 tambah 4, 6/3. Sama dengan 6 pangkat, 6/3 itu 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36. Yang nomor C, 8/27 dalam kurung pangkat 1/3. 8-nya kita ubah menjadi 2/3. Terus 27-nya kita ubah menjadi 3/3. Ini dipangkatkan dengan 1/3. Nah, kemudian ini berarti kan sama dengan 2/3 pangkat 1/3, maka pangkatnya dikalikan kali 1/3 per 3/3 pangkat 1/3 itu berarti 3/3, pangkatnya dikalikan berarti kali 1/3 sama dengan 2/3 kali 1/3. Ini bisa dicoret, maka tinggal 2 per 3/3 kali 1/3. 3-nya dicoret, maka tinggal 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2/3. Nomor D, 4/2 kali 6 dikurangi 8/2/3 kali 2. Ini juga sama kayak tadi, kalau akar 4/2 itu sama dengan akar 4, atau 4-nya kita ubah jadi bentuk pangkat, yaitu 2/2. Pangkat setengah berarti pangkatnya dikalikan kali setengah, jadi 2/2 dari 4 ya. Kalikan 6 dikurangi 8 juga bisa kita nyatakan dalam 2/3. Nah, pangkat 2/3 berarti pangkatnya dikalikan, berarti kali 2/3 kali 2. Terus 2/2 kali setengah, ini 2-nya dicoret, maka tinggal 2 kali 6 dikurangi 2/3 kali 2/3. 3-nya kita coret, tinggal 2/2 kali 2 sama dengan 2 kali 6 12 dikurangi 2/2 hasilnya 4. 4 kali 2 8 sama dengan 4. Nomor E, 36/2 kali 64/2/3 dikurangi 81/3/4 kali 16/1/2.
Kalau pangkat setengah sama dengan akar ya. Berarti ini sama dengan akar 36 hasilnya 6. Atau boleh ditulis 36 jadikan 6 pangkat 2. Pangkat setengah berarti pangkatnya dikalikan. Kali 64. 64 kita jadikan bilangan berpangkat. Kalau jadi 8 pangkat 2 nanti pangkat 2 tidak duanya tidak bisa dicoret dengan 3. Maka 64-nya kita jadikan 2 pangkat 6. Berarti kali 2/3. Jadi 64-nya jadikan 2 pangkat 6. Dikurangi 81 itu 3 pangkat 4. Kali pangkatnya adalah 3/4. Kali 16 pangkat setengah itu sama dengan akar 16 hasilnya 4. Atau 16-nya kita jadikan 4 pangkat 2. Nah pangkatnya dikalikan berarti kali setengah. Terus kita hitung ini dicoret maka hasilnya 6 pangkat 1 6. Kali ini dicoret hasilnya 1 ini 2, berarti tinggal 2 pangkat 2 kali 2 4, dikurangi ini dicoret maka hasilnya 3 pangkat 3 kali ini dicoret maka hasilnya 4 pangkat 1 4 sama dengan 6 kali 2 pangkat 4 16 dikurangi 3 pangkat 3 27 kali 4 sama dengan 6 kali 16 96 dikurangi 27 kali 4 108 maka hasilnya negatif 12. Berikutnya menyederhanakan. A. Akar pangkat 4 dari AB kuadrat dalam kurung pangkat 4. Nah ini bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat. Tadi pakai rumus bagaimana? Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah ini A-nya adalah AB kuadrat, N-nya adalah 4, M-nya adalah 4, berarti sama dengan AB kuadrat dalam kurung 4/4. 4/4 sama dengan AB kuadrat pangkat 4/4 itu 1, maka AB kuadrat pangkat 1 hasilnya tetap. Terus untuk yang terakhir 2A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2 kali 3A pangkat 2/3 per atau dibagi A pangkat 2/3 kali 8A kuadrat. Kita perhatikan antara pembilang dan penyebut kalau ada yang sama kita pakai sistem coret. Ini yang sama adalah A pangkat 2/3 A pangkat 2/3 karena ini kali bentuknya maka boleh kita coret A pangkat 2/3-nya. Kalau sudah yang ini kita sederhanakan 2A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4 A pangkat 4 pangkat 2 berarti A pangkat 4 kali 2 8 kali 3 per 8A kuadrat. Kalau sudah, ini 4 dengan 8 sama-sama habis dibagi 4 hasilnya 1, ini 2. Terus kalau sudah, ini berarti A pangkat 8 kali 3 itu 3A pangkat 8 per 2A pangkat 2. Nah, kalau sudah berarti ini A pangkat 8 per A pangkat 2 itu kan pangkatnya dikurangi. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Berarti 3A
pangkat 8 dikurangi 2, ini dari 8 dikurangi 2 karena dibagi maka pangkatnya dikurangi per 2 sama dengan 3A. 8 kurangi 2, 6 per 2. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.